Beri salam. Selamat pagi Bu Guru. Oke, selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Kalau Ibu Guru bilang selamat pagi, kalian bilang semangat, semangat, semangat pagi. Oke, ulangi. Selamat pagi anak-anak. Semangat, semangat, semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau kita berdoa? Oke, mari maju ke depan. Oke, terima kasih Gracia. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Kita ulas siapa yang tidak hadir? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru minta kalian mengecek di bawah kolam ada sampah. Kalau ada sampah-sampah, tolong buang ke tempat sampah. Oke, kemudian cek kerapian seragam kalian yang keluar dimasukkan. Oke, dan yang terakhir, buku yang tidak ada kaitannya sama pembelajaran bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam. Baik anak-anak, Bu Guru mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, Fani berdiri. Oke, minggu lalu kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam cerita pendek. Nah, begitu halnya juga dengan kebahasaan. Di dalam kebahasaan ada apa saja? Renata mau berdiri. Ada penggunaan kata dan suara, kata penggunaan dari sudut pandang yang dibutuhkan, penggunaan tanda yang menunjukkan kebenaran apa. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada materi ini kita nanti akan menyusun dan menyunting sebuah cerita pendek. Yang akan Ibu Guru nilai adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian kita lihat di sini tujuan kita belajar pada materi hari ini adalah perhatikan ke depan. Jadi tujuan pembelajaran pada materi hari ini, peserta didik dapat menyusun cerita pendek dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menyunting cerita pendek dengan ide kreatif dan inovatif dalam cerita pendek. Lihat di sini, bagaimana sih langkah-langkah kita menyusun sebuah cerita pendek? Nah, di sini langkah-langkah menyusun cerita pendek ada apa saja? Yuk coba bacakan. Langkah-langkah menyusun cerita pendek. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan pusat pemikiran. Menentukan tema. Nah, tema disebut juga pokok pikiran. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Yang kedua, menentukan pusat pemikiran atau sudut pandang. Kita lihat di sini, pusat pemikiran adalah cara pengarang menempatkan diri terhadap anak-anak. Kita lihat yang bagian ketiga tentang menentukan perwatakan. Siapa yang bisa bantu Ibu Guru bacakan? Oke, silakan berdiri. Menentukan perwatakan. Perwatakan berkaitan dengan sifat-sifat tokoh yang digambarkan dalam cerita pada tulang. Jadi menentukan perwatakan ini kita lihat dari sifat-sifat tokohnya. Nah, penggambaran tokoh misalnya keras kepala itu apa bisa diatur. Kemudian sombong, rendah hati, dan oke, kita lanjut menentukan latar atau setting. Nah, menentukan latar atau setting, siapa yang bisa bantu Ibu Guru membacakan? Oke, lagi. Menentukan latar atau setting. Latar merupakan keterangan tempat atau ruang. Oke, misalnya dalam ceritanya itu dia lagi sakit, terus kemudian diinfus. Berarti kira-kira latar tempatnya itu gimana? Oke, di rumah sakit, bisa juga di ruang kamar ya. Kita lihat di sini menyajikan peristiwa yang ditentukan dalam alur. Siapa yang bisa bantu Ibu Guru membacakan? Res, mungkin saya ke depan. Cuma menjadikan peristiwa yang Oke, terima kasih, Grace. Kita lihat di sini menyajikan peristiwa yang ditentukan dalam alur. Yang pertama adalah penyituasian atau situasi berarti ini bagian dari awal. Ingat struktur berarti bagian apa kalau tahap awal? Ya, orientasi.
dengan seksama. Bisa tidak kita mau mengkoreksi cerita pendek, tetapi kita tidak membaca teksnya? Baik anak-anak, kita akan melihat contoh cerita pendek yang berjudul Ayah dan Sayap Ayam. Aku minta dari Fani berdiri membacakan paragraf pertama. Keras, Ayah dan Sayap Ayam. Guru mau yang baca Panda, baca yang keras. Mana yang berikutnya? Guru mau yang baca Renata. Sekarang kita lihat di sini. Suntinglah judul dan kutipan cerpen berikut. Ayah dan Sayap Ayam. Siapa yang bisa bantuin guru menjawab? Renata mungkin bisa maju ke depan tulis yang benar. Ayah dan Sayap Ayam. Tulis yang salahnya, tulis yang benar seperti apa? Oke, terima kasih. Mari kita lihat di sini. Apakah jawabannya Renata sudah benar? Oke, benar ya. A-nya kapital, B-nya huruf kecil, S-nya kapital, A-nya kapital. Perhatikan semuanya, nanti guru akan menayangkan kalian sebuah film singkat dan akan ibu tanya. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Oke, bagaimana ceritanya? Sedih? Ya, bagus ya ceritanya ya. Tentang seorang ibu. Kira-kira dari cerita tersebut, temanya apa sih temanya? Ya, tentang kasih. Oke, diskusikan sama teman sebangku. Bagian manakah yang bagian orientasi? Sudah? Oke, angkat tangan. Bagian mana kira-kira bagian orientasinya? Pani? Lihat Pani dulu. Berdiri. Oke, silakan duduk. Bagian komplikasinya. Masalah yang muncul ketika apa? Oke, kalian akan mengerjakan atau membuat kerja serta ini. Oke, kita lihat petunjuknya. Yang pertama, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian, masing-masing dalam kelompok menyusun sebuah cerita pendek dengan tema persahabatan. Yang ketiga, lihat di situ. Peserta didik akan mempresentasikan di depan kelas dengan membacakan teks cerita pendek yang disusun bersama kelompok. Kemudian yang keempat, hasil susunan cerita pendek yang dibuat bersama kelompok ditukarkan dan diskusi atau diperbaiki atau dikoreksi atau diedit oleh kelompok lain. Jelas? Oke, selamat mengerjakan. Oke, kalian mulai dengan mengidentifikasi masalahnya. Dalam cerita, kira-kira masalahnya tentang apa? Guru kasih waktu kurang lebih 30 menit. Setelah kalian mengidentifikasi, kalian mulai dengan mengumpulkan data. Setelah kalian mengumpulkan data, kalian mulai dengan mengolah data. Oke, sudah selesai ya, Ibu? Oke, Ibu guru mau perwakilan tiap kelompok, yaitu ketua-ketua kelompoknya maju ke depan menyampaikan cerita yang sudah dibuat bersama kelompok. Oke, sebagai bentuk apresiasi, kalian memakai apa? Makanan sudah buku kasih. Oke, sudah siap? Nah, ketika teman kelompokmu maju, misalnya kelompok 1 maju, berarti kelompok 2, 3, dan 4 menilai. Dari 1 sampai 10 kalian menilai berapa? Jelas ya? Oke, kelompok 1 perwakilan kelompoknya maju ke depan. Sahabat terbaik, siang itu aku dan Bima, sahabat kecilku dari kecil dan manis sejak karena aktif ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Nah, Ibu guru mau tahu kira-kira kelompok 2
Oke, kita tepuk tangan. Oke, kita tepuk tangan. Kita soal yang kedua. Sekarang kita tukarkan yang soal menyunting. Yang pertama, kelompok pertama. Tukar sama kelompok kedua. Kalian perhatikan apakah penulisan dari tiap-tiap kelompok tadi sudah benar atau belum? Kalau yang ada yang salah, perbaiki. Sudah? Bawa ke depan. Buat bukunya. Sekarang ibu guru mau perwakilan dari kalian menyiapkan poin dari diskusi kelompok tadi. Ada apa saja? Siapa yang menyimpulkan? Oke, Panda. Kiri. Dari hasil kelompok yang saya dapatkan, kita dalam kelompok harus kompak, saling bersama dalam menyampaikan pendapat. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Panda. Sekarang kesimpulan, kita sudah masuk bagian penutup. Kesimpulan pada materi hari ini, kita belajar tentang apa? Siapa yang menyimpulkan? Oke, Clara. Hari ini kita belajar mengenai menyusun sebuah cerita pendek atau cerpen dan menyunting sebuah cerita pendek atau cerpen. Oke, nah hari ini kita belajar tentang menyusun cerita pendek dan menyunting sebuah cerita pendek. Untuk evaluasi, kalian mengerjakan waktunya kurang lebih 3 menit. Oke, kerjakan sekarang. Oke, cukup. Ketua kelas bantu ibu guru mengumpulkan. Terima kasih. Yo. Oke, mari kita lihat anak-anak manfaat pada pembelajaran hari ini. Siapa yang mendapatkan manfaat? Oke, silakan berdiri. Hari ini adalah kita akan informasi langkah-langkah cara menyunting dan langkah-langkah cara menyusun cerita pendek. Oke, terima kasih Ryan. Jadi manfaatnya kalian mendapatkan informasi dari cara menyusun dan menyunting sebuah cerita. Informasi pada kegiatan selanjutnya, kalian akan ulangan mengenai materi cerita pendek. Jadi Bu harap kalian belajar di rumah secara pribadi. Tanya tentang refleksi hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Oke, menarik dari mananya? Oke, ada filmnya. Kemudian ada apa lagi? Ada diskusi bersama kelompok. Oke, masih depan kali ini sudah siap ya. Makan? Kopi. Apa pertama kotak? Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu pemimpin doa penutup. Siapa yang bertugas? Oke, Joyce silakan. Mari kita berdoa. Oke, terima kasih. Pembelajarannya sudah selesai. Ingat, minggu depan kita sudah jalan. Oke, ketua kelas silakan. Berdiri.